Kemalasan merupakan penghambat utama kesuksesan hidup. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Amsal 21 ayat 25 berkata, "Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Berhentilah bermimpi jika kamu masih memelihara rasa malas." Keberhasilan hanya akan menjadi milik orang yang rajin, mau berusaha tanpa mengenal lelah. Jangan enggan memakai tenagamu untuk sesuatu yang baik, untuk hal yang justru mempersiapkan masa depanmu. Tenagamu tidak akan habis. Kamu hanya butuh istirahat jika lelah, dan kekuatanmu akan pulih. Setelah itu lakukan kembali tugasmu dengan gairah yang baru. Amsal 6 ayat 6-9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, "Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik." Kenapa kita dianjurkan berpikir seperti semut? Karena kaum semut bekerja keras tanpa mengenal lelah dan berinvestasi sehingga ia tetap survive di masa sulit. Seekor semut betina rata-rata bisa mengangkat beban sampai 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut mampu mengangkat beban lebih berat dari tubuhnya karena sistem pernafasan yang dimilikinya. Seperti semut, kita harus memandang diri kita lebih besar, lebih potensial, lebih produktif dari pemahaman kita sebelumnya tentang diri kita. Terlalu sering kita memandang diri kita kecil, kerdil, tidak berdaya, tidak bisa berkreasi. Tradisi pikiran semacam ini akan melumpuhkan gerak langkah kita. Setiap kali ingin melangkah, alam bawah sadar kita selalu membayangi pandangan kita, sehingga yang kita lihat adalah ketidakpastian, kemustahilan, kejenuhan hidup, dan kegagalan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan yang mau berusaha. Kita tidak akan pernah sampai di puncak gunung yang tinggi jika tidak berani melangkah meninggalkan kaki gunung. Saya bangga dengan anak-anak sekolah yang meskipun sudah letih belajar dari sekolah, ditambah menyelesaikan tugas yang menumpuk, namun masih mau membantu orang tuanya beres-beres di rumah, mencuci piring, nyapu rumah, bersihkan taman, memasak, dan lain sebagainya. Kadang-kadang sih alasannya tidak mau bantu orang tua karena capek dan mau tidur. Tetapi nyatanya malah main gadget berjam-jam di kamar tidur. Tidak salah sih jika istirahat, karena memang sudah letih. Yang penting pada porsinya, dan belajarlah bertanggung jawab dengan menjaga kebersihan kamar pribadi. Orang tua sih tidak akan pernah memaksa. Namun ini sebuah gerak refleks akibat kesadaran positif dari kita selaku anak. Pahamilah bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah akan melatih kita menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Berdiam ketika kamu sedang malas adalah ujian sejati terhadap karaktermu. Saya juga kagum dengan anak-anak kuliahan yang menyelesaikan tugas sebelum deadline. Jujur saja, orang yang mengerjakan tugas jauh-jauh hari, hasilnya akan jauh lebih bagus dengan orang yang mengerjakan tugas KSM, kebut satu malam. Lebih salut lagi kepada anak-anak muda yang kuliah dengan biaya sendiri. Ia harus mengatur waktunya sebaik mungkin, kapan bekerja dan kapan harus berkuliah, sehingga keduanya tidak bertabrakan dan sama-sama memiliki hasil yang memuaskan. Anehnya, justru orang-orang seperti itu yang berprestasi. IPK-nya lebih tinggi dari yang lain. Kok bisa ya? Alasannya ialah karena ia merasakan sendiri bagaimana capeknya berjuang mencari uang sambil menuntut ilmu. Sehingga ia serius dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan tidak mau gagal, apalagi mengecewakan orang tuanya. Orang yang tidak rajin akan cenderung bersantai-santai, selalu berpikir waktu masih panjang, santuy aja, kan masih ada hari esok. Iya bro, betul masih ada hari esok. Tapi ingat, jam berputar, hari dan tanggal berganti, kenaikan semester pun hampir nongol di depan mata. Jika Anda malas dan hanya membuang-buang waktu, Anda tak akan tahu bagaimana cara merengkuh peluang bahkan ketika peluang itu tepat berada di hadapan Anda. Pemalas cenderung di saat yang lain sibuk baca buku, ia malah jalan sana jalan sini, pacaran melulu, nongkrong tanpa batas, ngerumpi tiada jenuh. Tidak salah sih pacaran pada waktu kuliah, tapi ingat, prioritasmu menyelesaikan perkuliahanmu.
Jangan sampai fokusmu untuk belajar teralihkan demi membahagiakan pacarmu. Meskipun Anda saat ini dibiayai oleh orang tua yang serba ada mungkin, sebelum Anda minta pun sudah ditransfer ke rekeningmu. Namun jangan terlalu mengandalkan mereka. Ingat, usia mereka makin menua. Anda tidak bisa bersandar sepenuhnya kepada mereka. Anggaplah akan ada warisan yang ditinggalkan. Tetapi Anda tidak akan bisa mengelola atau mengembangkannya jika Anda tidak melatih diri menjadi pribadi yang mandiri dan bisa memiliki penguasaan diri. Ada loh orang yang usahanya amblas karena ia tidak cakap mengelola asetnya. Kadang-kadang kegagalan bisa terjadi, bisa menghampiri seseorang bukan karena ia krisis modal, melainkan karena tak tahu mau buat apa, sehingga strateginya pun lumpuh. John C. Maxwell berkata, bekerja keras sekarang, merasakan hasilnya nanti. Bermalas-malas sekarang, merasakan akibatnya nanti. Coba kita flashback hidup kita. Waktu begitu cepat berlalu. Dulu kita masih digendong oleh mama. Sekarang kita sudah usia belasan, harus bertanggung jawab dengan sekolah dan tugas-tugas. Sekarang mungkin kita sudah di usia 20-an, kita harus bekerja dan sudah harus berumah tangga. Usia 30-an kita mungkin sudah punya anak dan harus menafkahi anak dan istri. Tidak mungkin dong masih minta-minta sama orang tua untuk kebutuhan keluarga kecil kita. Itu sebabnya maksimalkan masa muda kita, eksplor diri Anda. Tidak salah mencoba hal-hal yang sulit. Gapai impianmu selama kekuatan masih berpihak atasmu. Menabunglah dari sekarang. Jangan hambur-hamburkan uangmu untuk hal-hal yang bukan prioritas. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Amsal 26 ayat 14 berkata, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Kesuksesan akan senantiasa hinggap dalam diri orang yang mau bekerja keras. Orang-orang hebat yang ada di dunia ini adalah tipe orang yang rajin dan bekerja keras. Kesuksesan yang diraihnya adalah akibat dari ketekunan dan hasil perjuangan yang tidak mengenal lelah. Bukan datang seperti durian runtuh, tetapi melalui proses yang panjang. Tidak ada dalam kamus hidupnya berpangku tangan sepanjang hari. 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow, jika dibaca sepintas saudara, sepertinya kedengaran kejam. Tapi coba kita renungkan sejenak. Kita pun jadi sepakat, iya betul juga. Kalau nggak mau bekerja, apa yang mau dimakan? Karena itu bagi teman-temanku yang sedang duduk di bangku sekolah, kuliah dan sedang bekerja, mulai sekarang bulatkan tekadmu. Tanggung jawab apapun yang kita emban saat ini, mari kita lakukan dengan kesungguhan hati. Dan biarlah kita sama-sama melestarikan kerja keras dan hidup rajin, serta mengubur kemalasan. Kiranya apa yang dikerjakan tanganmu saat ini, Tuhan jadikan berhasil. Amin. Jika kalian diberkati melalui renungan ini, jangan lupa subscribe, like, and share this video.